Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Live from Education, pendidikan sepanjang hayat. Dalam serial yang berlanjut yaitu Potret Kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita beri judul malam hari ini My Father Xiao Punya, Ni Xianzai Hai Hao Man. Ini adalah refleksi, angan-angan dan mengenang kembali orang yang dahulu pernah dijumpai, seorang gadis kecil penjual bunga. Gadis kecil penjual bunga, bagaimana kabarmu sekarang? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kisah ini terjadi di Tiongkok, di daerah yang 4 musim. Dan kisah ini terjadi sekitar pada hari Valentine, yaitu bulan Februari tanggal 14. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada hari Valentine sekitar bulan Februari tanggal 14, di sana di Tiongkok sedang masuk dalam musim, yaitu musim dingin. Musim dingin dan pelan-pelan akan menuju musim semi. Musim dingin yang masih lumayan dingin. Nah, kejadiannya adalah seperti berikut. Seorang gadis kecil sekitar umur 15 tahun, kerjanya sehari-hari menjual bunga. Dan pada hari Valentine biasanya penjualan bunga akan diharapkan bisa meningkat. Nah, sasaran-sasarannya adalah para pembeli di hari Valentine, tentu banyak anak-anak muda, baik yang sudah menikah maupun yang masih pacaran, mereka akan membeli bunga. Maka orang-orang yang menjual bunga akan menawarkan pada orang-orang muda. Jadi pada malam itu si gadis kecil penjual bunga ini dekat dengan berada di dekat sebuah restoran, dan dia menawarkan pada sepasang muda sekitar umur 27 tahunan. Mereka belum menikah, masih pacaran, dan mereka ingin merayakan Valentine pada malam itu dengan makan bersama di restoran. Maka sebelum mereka pergi ke restoran itu, si gadis kecil ini menawarkan menjual bunga, sekuntum bunga. Maka kemudian si cowok membeli sekuntum bunga itu, menghadiahkan pada pacarnya, pada teman wanitanya. Maka ditanya berapa harga bunga ini? Harganya adalah 15 kuai, 15 renminbi. Maka anak muda ini mengeluarkan selembar uang, yaitu warna merah, uang 100 kuai, 100 renminbi. Nah, kemudian si gadis kecil penjual bunganya begitu menerima 100 uang pecahan 100 kuai, 100 renminbi, dia tidak punya kembaliannya, harganya cuma 15. Maka dia berkata, bentar ya, saya pergi ke seberang sana, saya akan tukar uang di sana di dalam gang. Maka dia segera diberikan izin, dia pergi, dia mencari tempat penukaran uang. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, ternyata mencari penukaran uang pada malam itu tidak mudah juga. Maka dia agak lama mencari orang untuk menukar uang. Karena menunggu agak lama, maka dua muda-mudi ini mereka akhirnya malas juga. Mereka berpikir lama sekali, ya sudah paling-paling mungkin uangnya dibawa lari oleh si gadis kecil penjual bunga. Ya sudah, mereka pikir biar tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu romantis mereka, maka mereka berdua masuk ke dalam restoran, memesan makanan, dan mereka makan dalam restoran itu. Kemudian si gadis penjual bunga kecil ini, si gadis kecil penjual bunga, dia akhirnya mendapatkan penukaran uang, dan dia kembali ke situ. Tapi dia melihat dua orang muda-mudi itu telah masuk ke seberang sana di dalam restoran, sedang makan, dan dia tidak berani. Jadi dia hanya tidak berani masuk ke sana, dia hanya menunggu di seberang jalan. Karena biasanya kalau mereka masuk ke restoran itu, seringkali mereka akan dipandang remeh, bahkan diusir. Dan oleh karena itu dia mau mengembalikan uang kembalian ini, dia hanya bisa menunggu di seberang restoran. Tapi namanya orang pacaran, apalagi pada hari Valentine, maka malam itu makannya agak lama, ngobrol agak lama. Sampai sudah agak malam, mereka berpikir sudah pulang saja, ya. Toh sudahlah, paling-paling uang sudah dibawa lari, uang kembalian 85 kuai, 85 renminbi sudah dibawa lari. Mereka berpikir seperti itu. Namanya juga mereka orang jual bunga, untung tidak seberapa, kembalian dibawa lari.
Kemudian dua orang anak muda mudi itu keluar dari restoran, dan kemudian si gadis kecil penjual bunga ini segera mendatangi dua orang muda mudi itu dan membawa uang 85 kuai untuk dikembalikan. Maka muda mudi yang menerima kembali uang 85 renminbi dari si gadis kecil penjual bunga menjadi terkaget-kaget. Mereka berpikir pastilah uangnya sudah dibawa lari, tidak akan dikembalikan. Tapi ternyata sekarang si gadis kecil membawa uang 85 renminbi untuk dikembalikan. Kemudian mereka bertanya, "Loh, kenapa kamu? Bukannya kamu tadi sudah pergi?" Maka si gadis kecil menjawab, "Enggak, tadi saya cari penukar uang dan agak lama. Dan ketika sudah saya dapat, saya melihat kalian sudah masuk dalam restoran, sudah lagi makan asik. Dan kami tidak berani masuk ke sana." Maka si dua orang muda mudi itu berkata, "Mestinya kamu masuk aja, jangan sungkan-sungkan. Masuk aja ke dalam restoran, beritahu kami." Tapi dia mengatakan, "Kalau kami masuk ke sana, kami akan diusir. Kami akan diusir oleh orang-orang restoran karena mengganggu para tamu yang sedang makan. Kami selalu dipandang seperti itu." Nah, maka si gadis kecil mengatakan, "Karena begitu, maka saya cuma bisa menunggu di sini, menunggu di luar, menunggu di seberang restoran, supaya ketika kalian selesai dan kalian keluar, uangnya bisa dikembalikan." Maka dua orang muda-mudi ini hatinya sangat terenyuh, mereka sangat kagum. Maka akhirnya si cowok mengatakan, "Sudahlah, uangnya buat kamu saja, buat kamu saja. Sisa kembaliannya tidak perlu dikembalikan, buat kamu saja." Tapi si gadis kecil penjual bunga berkata, "Enggak, ini uang kalian. Papa mama saya pernah mengajarkan, kalau uang orang harus dikembalikan pada orang. Kalau bukan uang karena kita bekerja, kita tidak boleh ambil. Uang orang ya uang orang, uang kita ya uang kita. Kalau bukan karena kita bekerja, jangan ambil uangnya." Maka uang 85 renminbi dikembalikan. Maka dua muda-mudi ini, mereka dengan hati yang masih terenyuh, tapi juga agak terpaksa, dan mengambil kembali uang kembalian itu 85 kuai. Maka kemudian si gadis kecil penjual bunga bisa pergi karena sudah selesai sebenarnya malam itu, tapi hanya menunggu mereka selesai makan dari restoran dan keluar sehingga uang bisa dikembalikan. Maka mereka pergi. Dua orang muda-mudi juga pulang, si gadis kecil penjual bunga juga pulang. Nah, lama setelah kejadian itu dan dua muda-mudi ini akhirnya telah melangsungkan pernikahan. Mereka sudah berumah tangga sampai satu kali pada musim Valentine lagi, sekitar 14 Februari. Dan kembali dua orang ini pergi mengunjungi restoran itu. Mereka makan di sana untuk mengenang masa muda mereka. Maka mereka pergi ke sana, mereka makan. Akhirnya mereka mengingat lagi kejadian dulu waktu mereka masih pacaran. Mengingat kembali pada malam musim dingin, malam Valentine. Mereka membeli bunga dan pada seorang gadis kecil. Mereka memberikan 100 renminbi dan kemudian dikembalikan 85 renminbi. Hati mereka masih terenyuh dan masih mengingat kembali si gadis kecil penjual bunga itu. Maka dua orang muda-mudi ini akhirnya memutuskan mereka menuliskan kenang-kenangan itu tentang si gadis kecil penjual bunga. Dan kenang-kenangan ini ditulis dan diterbitkan, dan mereka beri judul "My Father Xiaogunya Ni Xianzai Hai Hao Ma", untuk mengenang kembali si gadis kecil itu, untuk menghargai kembali si gadis kecil penjual bunga itu. Maka mereka menulis kisah itu dan mereka beri judul "Gadis kecil penjual bunga, apa kabarmu sekarang?" Atau "Gadis kecil penjual bunga, bagaimana kabarmu sekarang?" Mereka masih teringat kembali, hati mereka terenyuh dan mengingat kembali bahwa si gadis kecil punya prinsip hidup yang teguh, punya integritas, mau bekerja, mencari nafkah, dan tidak mau mengambil uang orang yang diberikan dengan cuma-cuma begitu saja kalau tanpa bekerja. Karena prinsip itu telah diajarkan oleh
orang tua si gadis kecil. Maka mereka mengenang kembali, dan setiap kali mereka mengingat, mereka akan berkata, Mai Huata Xiaopunya, di Xianzai Hai Homa, gadis kecil penjual bunga, bagaimana kabarmu sekarang? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak hal kita bisa pelajari dari kisah ini. Dari si gadis kecil, punya integritas, mau bekerja, mencari nafkah, tidak mengambil uang. Kalau bukan miliknya, kalau bukan karena dia bekerja, milik orang harus dikembalikan pada orang. Prinsip hidup yang baik sekali. Prinsip hidup yang brilian. Kita harus belajar bersama dari si gadis kecil ini. Gadis kecil penjual bunga, bagaimana kabarmu sekarang? Sekian Bapak Ibu saudara-saudara para sobat dan penetolan. Nantikan dalam episode-episode yang lebih menarik lagi tentang potret kehidupan dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat.